Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPadOS 18.2 yang baru aja resmi dirilis sama Apple beberapa hari lalu. Mungkin di sini pengguna iPad atau pengguna iPhone juga pengen tahu apa aja isi dari iPadOS 18.2 di iPad. Dan di sini gue sudah menggunakan iPad mini 7. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, karena beberapa hari lalu iOS 18.2 resmi dirilis ke semua pengguna iPhone dan udah gue bahas juga di video gue yang ini. Mungkin lu belum nonton, silahkan nonton dulu terlebih dahulu video tersebut untuk mengetahui fitur-fitur iOS 18.2 apa aja yang hadir untuk iPhone. Dan di video kali ini cenderung ke iPadOS 18.2. Ya, bener banget, ini iPad mini 7 sudah menggunakan iOS 18.2. Jadi kalau kita cek di sini setting, general, software update, sudah iPadOS 18.2. Oke, sudah terbaru. Nah, apa aja sih fitur yang dihadirkan di iPadOS 18.2 untuk iPad mini 7? Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu ya, informasi sedikit kalau fitur Apple Intelligence requirement-nya itu beberapa device ada yang nggak kebagian. Kalian bisa cek di gambar ini, kira-kira iPad kalian atau iPhone kalian mendukung fitur Apple Intelligence atau tidak. Kalau enggak, ya sudah, diharapkan bersabar. Oke? Oke, kita mulai aja ya, karena ini sudah menggunakan iPadOS 18.2 di iPad mini 7. Gue akan mulai dari fitur yang pertama, yaitu Siri yang sudah integrasi dengan ChatGPT. Karena basicnya iPadOS sama iOS 18.2 itu tidak terlalu jauh beda. Fiturnya hampir sama, plek-ketiplek. Jadi tidak ada perbedaan, sama persis. Jadi kalau kita cek ke setting di sini, terus kita pilih ke Apple Intelligence and Siri. Nah, di sini ada ChatGPT, bisa kalian enable terlebih dahulu atau setup terlebih dahulu ya. Karena ini bisa kita katakan extension untuk terintegrasi sama Siri yang ada di iPadOS 18.2. Seperti itu. Basically-nya penggunaannya juga sama, ada banyak cara mau menggunakan listen atau panggilan atau ucapan di mana mengucap Siri atau Hey Siri gitu ya. Atau bisa tekan dan tahan tombol power si iPad-nya gitu ya. Misalkan ini kayak gini. Nah, langsung ada animasinya sama ya. Atau mau double tap di bagian bawah seperti ini juga bisa gitu. Dan ini juga terintegrasi dengan ChatGPT Siri-nya. Gue coba contohkan ya. Misalkan gue bikin seperti ini. Ya, seperti ini. Kita tinggal send aja. Kalian bisa menggunakan perintah yang lain ya. Nggak usah sama kayak gue. Jadi bisa coba dengan perintah yang kalian inginkan. Tapi ini gue contohkannya seperti ini. Kita langsung send aja atau kirim aja. Dan akan langsung berjalan working with ChatGPT. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Nah, ini dia sudah ada resultnya. Sama ya seperti iOS 18.2. Di sini ada ChatGPT juga gitu ya. Dan ini bisa lu scroll ke bawah gini tuh ya hasilnya. Dan kalau gambarnya mau lu save juga sama, kita save aja seperti ini, kita save langsung dan akan ada di aplikasi foto ya. Kalau kita dalam mode portrait dia langsung seperti ini, kalau tadi landscape cuman seperti ini aja tuh. Oke, seperti itu ya. Sekarang gue coba cek ke hasil foto. Ya, sudah ada. Ini dia hasil gambar dari Siri yang terintegrasi sama ChatGPT. Seperti ini hasilnya. Nice ya. Dalam mode landscape juga sama. Nice. Cakep. Oke. Jadi intinya sama penggunaannya ya. Terkait Siri yang terintegrasi sama ChatGPT di iOS 18.2. Oke. Lalu icon-icon di settingan juga sama persis seperti di iOS 18.2. Jadi kalau lu perhatikan di settingan seperti ini, kayak gini ya. Iconnya ada bordernya lagi ya tuh. Dan ini mode dark mode seperti ini hasilnya, atau di redesign bisa kita katakan. Dan ini sama persis seperti di iOS 18.2. Jadi ya sebenarnya memang saat ini tuh tidak terlalu jauh beda ya, baik macOS, iPadOS ataupun iOS. Sepertinya frameworknya tuh sama, cuman ya beberapa fitur pasti ada yang membedakan, atau lebih tepatnya treatment fiturnya berbeda. Tapi intinya sama, penggunaannya, fungsinya sama. Kayak gitu. Lalu image playground juga sudah ada ya di sini. Tuh lu bisa lihat ini gua udah ada image playgroundnya. Dan sama juga cara penggunaannya. Gue coba contohkan ya. Gue ambil foto dulu. Gue choose foto di sini. Oke. Nah, gue coba contoh dengan foto yang gue ini, selfie gue. Terus gue coba pilih suggestionnya ini, misalkan disco. Terus gue lagi ada di forest, hijau-hijau gitu ya. Terus gue coba pakai ini. Nah, ini dia.
Kira-kira seperti ini, dan ini ada wajah gua juga, dan ya ini hasilnya ya, dan terus mengenerate ketika gua slide ke kanan seperti ini tuh. Oke, terus ada juga hasilnya ketika gua slide lagi. Tapi intinya ini treatmentnya sama kok, seperti di iOS 18.2 di video sebelumnya yang udah gue bahas secara detail. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tahu fitur iPadOS 18.2, itu nonton iOS 18.2 aja udah cukup tuh, dari awal sampai akhir, karena sama banget gitu kan. Soalnya Apple sekarang sudah frameworknya tuh udah hampir sama menurut gue cuy. Gitu, dan ini ya sama, kita tap done, selesai. Mau save ke aplikasi foto, kita pilih icon share, save image, and done. Seperti ini, dan hasilnya ada di aplikasi foto kayak gini. Nah, ini dia hasilnya. Oke? By the way, for your information aja ya. Jadi, gue udah nyoba juga untuk mungkin teman-teman yang perempuan yang pakai hijab. Di sini, tanpa lu menggunakan hijab, cukup kayak jaket yang ada kerudungnya aja juga bisa, cuy. Tuh, tetap kebaca nih contohnya ya. Seperti ini. Gitu. Dan ini terus mengenerate hasil dari Image Playground, atau bisa kita katakan Apple Intelligence, yaitu nama fiturnya Image Playground. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Of course, Genmoji. Nah, ini menurut gua juga sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau gue coba di iMessage, nah ini di iMessage ya, sama. Lu pilih keyboardnya yang emoji ini, terus ada di kanan ini ya, di sebelah kanan ini, di ujung paling kanan. Ketika lu tap, dia akan langsung running seperti ini. Misalkan gue contoh aja, ini contoh doang ya. Nah, misalkan gue contohnya seperti ini ya, dia langsung generate tuh ya. Coba modenya gue potret aja biar jelas. Oke, dia langsung generate seperti ini. Tuh, dan terus mengenerate ya emoji yang mungkin kita perlukan atau kita butuhkan atau kita suka. Lalu kita add aja, kalau udah maka ada di sini. Gitu langsung ya. Jadi langsung deh kalian bisa menggunakan Genmoji di emoji yang iMessage. Ya, kenapa nggak di WhatsApp? Ya karena iPad kan belum mendukung WhatsApp ya. Kalaupun mendukung itu WhatsApp web, karena pihak WhatsApp-nya masih ngedevelop untuk iOS atau iPadOS. Jadi bukan dari Apple-nya, tapi pihak Meta-nya atau pihak WhatsApp-nya. Seperti itu. Tapi intinya seperti ini. Cara penggunaan Genmoji-nya sama seperti di iOS 18.2. Lanjut, ini mungkin yang paling berguna di iPad karena kan ini mendukung Apple Pencil ya, yaitu Image One. Jadi ini fitur di dalam Apple Intelligence juga. Gue contohkan dalam aplikasi Notes. Misalkan seperti ini, gue coba gambar, buka tools gambar, gue pilih ini, yang ini, terus gue coba tes gambar ya. Misalkan gue tes gini, ada matahari, oke, ada clouds, oke, terus ada jalannya. Ini contoh doang ya cuy. Kalian bisa coba dengan gambar yang lebih proper lagi. Oke, ini udah ada sketsanya. Terus gue coba menggunakan tools Image One, yaitu toolsnya yang ini nih ya. Ini toolsnya. Kita tap. Langsung ada contoh atau guidance untuk cara menggunakannya gitu. Kita continue aja. Misalkan di sini gue tinggal lingkarin aja gambarnya. Maka langsung berjalan ya, kita harus deskripsikan image yang tadi kita gambar. Misalkan gue deskripsinya mountain, sun, cloud, with road. Oke, kita kirim langsung. Ini contoh doang ya. Dan langsung running di sini, di mana ada gambar sketsanya sama ada deskripsi gambar tersebut. Oke, ini langsung menghasilkan gambarnya. Dan kita bisa slide lagi. Dia akan terus generate sesuai yang kita perlukan. Atau kita butuhnya yang mana, kita bisa pilih sendiri sesuai maunya kita gitu ya. Misalkan gue cobanya yang ini aja deh. Kalau udah, kalian tinggal tap done aja. Tap done, dan hasilnya jadi. Ini bisa kalian besarkan gitu ya. Bisa kalian pindah-pindah. Jadi nggak cuma jadi sketsa doang. Bisa bener-bener jadi gambarnya. Seperti ini. Gitu. Oke? Dan tidak hanya itu aja di Image One. Di Image One itu adanya dari teks bisa langsung jadi gambar. Gue contohkan ya. Nah, ini contohnya udah ada teks. Lu select aja teksnya seperti ini, terus lu slide ke kanan. Di sini ada add to playground. Lu add aja, maka dia akan langsung generate gambar yang lu butuhkan. Oke, seperti ini. And done. Langsung ada hasilnya ya. Tuh, lu tinggal slide aja, slide lagi sesuai mungkin, atau lu maunya yang seperti apa, lu bisa slide terus seperti yang lu pengen aja gitu, atau yang lu butuhkan. Misalkan gue pilih ini, terus gue tap done. Ya, ini gambarnya sudah jadi, gue pindahin ke bawah biar terkesan terpisah kayak gini. Oke, ini gue bisa besarkan juga sama ya. Ini dia hasilnya dari teks doang.
yaitu teksnya tadi udah dideskripsikan seperti itu. Oke, lanjut fitur selanjutnya writing tools. Ya ini juga sama ya, seperti iOS 18.2. Gue contohkan di aplikasi Notes ya. Misalkan di bawahnya seperti ini, gue perlu writing toolsnya. Jadi kita langsung aja pilih icon yang Apple Intelligence nih yang atas nih. Kita pilih seperti ini. Nah, di sini lu bisa deskripsikan yang lu pengen buat gitu ya. Dan lu bisa compose juga karena ini compose-nya sudah terintegrasi sama ChatGPT. Misalkan di sini gue mau compose-nya itu itinerary to Bali for 5 days holiday. Oke, ini contoh doang ya. Seperti ini, gue langsung send aja. Maka dia akan langsung create itinerary yang ingin gue buat. Nah, ini dia. Sudah jadi ya. Ini itinerary-nya. Kalau masih kurang, lu bisa select si teksnya ini. Lu select aja all. Setelah lu select all teksnya seperti ini, ada dua pilihan. Mau lewat yang ini atau yang ini sama aja. Misalkan gue pilih Apple Intelligence ini. Akan kayak gini, terus gue pengen bahasanya jadi friendly gitu ya. Gue coba friendly, maka dia akan langsung generate ulang bahasanya biar lebih friendly lagi gitu ya. Nanti gue kasih tahu before afternya. Oke, masih bekerja dan ini sudah kerubah ya, sudah kerubah. Di sini ada toolsnya ya, dimana lu bisa lihat originalnya, ini sebelumnya. Ini yang sudah dibuat lebih friendly lagi. Seperti itu. Kalau lu rasa udah, tap done aja. Dan ini adalah itinerary yang dibuat sama Apple Intelligence menggunakan fitur writing tools. Seperti itu. Dan masih bisa buat yang lain lagi ya. Kalian bisa coba dengan yang mau kalian coba perintah-perintahnya. Tapi di sini contohnya gue buat itinerary gitu. Selanjutnya fitur Visual Intelligence, tapi fitur tersebut hadir di iPhone 16 series hingga paling terbaru aja. Karena berhubungan sama fitur kamera kontrol. Ya, lu bisa nonton lah videonya di iOS 18.2 yang ini yang resmi. Di situ udah gue bahas ya. Selanjutnya, nah sebenarnya ini gue nggak tahu ya ini bug atau emang nggak kebagian iPad. Ya koreksi lah kalau gue salah, tapi lu bisa sampein aja masukannya di kolom komentar. Aplikasi email, harusnya kan ada redesign tampilan tuh, seperti di iPhone atau di iOS 18.2. Tapi setelah gue cek dan gue pastikan, itu nggak ada cuy. Nah, seperti ini, tuh. Nggak ada per kategori cuy. Nggak ada per kategori. Harusnya kan ada redesign aplikasi email di iPad ya. Nggak tahu nih kenapa, emang nggak kebagian atau gimana. Nanti gue akan informasiin di kolom komentar deh kalau memang ada kendala atau memang nggak kebagian. Oke? Atau teman-teman yang mau bantu jawab juga boleh di kolom komentar ya. Selanjutnya ya sama fiturnya. Misalkan default apps di bagian settingan, terus lu pilih ke apps ini. Nah, ada juga default apps tuh. Sama seperti iOS 18.2. Pokoknya semuanya plek-ketiplek sama, tidak ada yang beda, tidak ada yang membedakan. Sama juga dengan download di Safari, juga berjalan di Live Activity, gue contohkan ya. Nah, ini gue lagi di aplikasi Safari, gue contohkan misalkan gue download sesuatu, atau file aja ya, source gitu ya. Misalkan gue download ini, kita download aja, namanya juga cuman buat nyoba doang ya. Kita download dan kita close, dia berjalan di live activity ya. Jadi sisanya sama fiturnya, tidak ada yang membedakan. Jadi plek-ketiplek sama persis. Fitur iOS 18.2 dengan iPadOS 18.2 seperti itu. Cuman yang memang membingungkan adalah aplikasi email aja. Gue juga bingung nih, iPad nggak kebagian. Harusnya sih kebagian ya, tapi intinya semua sama persis sama. Nggak ada yang beda dari antara iOS 18.2 dengan iPadOS 18.2. Jadi buat teman-teman pengguna iPad yang nonton video ini, mungkin bisa nonton detailnya di video gue yang sebelumnya. Karena di sini udah gue kasih tahu kalau fiturnya sama aja. Dan tadi udah gue coba sebagian fitur-fitur yang sudah berjalan di iPadOS 18.2, ya memang kebagian. Gitu ya, sama persis, nggak ada yang membedakan. Jadi bisa kalian coba di iPad kalian segera. Oke? Ya, gue rasa itu aja cukup kali ya terkait iPadOS 18.2. Dan buat teman-teman semua, harusnya sudah paham iPadOS 18.2 isinya sama persis dengan iOS 18.2. Kayak gitu ya. Jadi segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.